Salam Nusantara, salam toleransi, salam bahagia, salam waras, salam mantap. Ya, kembali saya katakan beberapa waktu ke depan saya akan terus mengatakan tentang siapa pilihan saya, mengapa saya memilih yang saya pilih ini. Ya, saya kan sudah tahu pilihan saya siapa ya. Pilihan saya itu Ganjar Mahfud. Mengapa saya memilih Ganjar Mahfud? Itu ada alasan, tentunya ada alasan setiap orang memilih seseorang. Ya, yang pertama, saya memang ya tidak pernah mengenal banyak dengan beliau, tetapi apa yang saya tahu tentang mereka melalui dari koran-koran, ya itu sudah cukup untuk saya bisa memilih, menentukan pilihan dan mengajak orang-orang yang seide, sehati untuk memilih beliau. Yang pertama, mengapa saya memilih Ganjar? Karena yang pertama itu jujur dan bersih. Negara ini bukan tidak punya orang-orang hebat. Punya banyak orang-orang hebat di negara ini. Tapi untuk jujur dan bersih itu sangat segelintir orang. Tidak banyak orang yang jujur bersih dalam memimpin. Kita tahu bagaimana ketika Pak Ganjar memimpin Jawa Tengah dan Pak Mahfud di Menhukam, mereka melakukan terobosan-terobosan yang begitu luar biasa. Itu sebabnya kita membutuhkan orang-orang yang jujur, supaya dengan kejujuran mereka itu akan transfer kepada semua menteri-menterinya kelak, atau kepada semua kementerian. Kita sudah bosan dengan banyaknya uang rakyat yang hilang. Kita sudah bosan kalau itu dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Saya yakin Indonesia ini bisa menjadi negara yang unggul, yang menuju negara yang luar biasa. Tapi dibutuhkan orang-orang jujur, orang-orang hebat untuk memimpin bangsa ini, supaya mereka tidak melakukan yang sesuka-suka mereka, dan mereka bisa menjadi teladan. Dibutuhkan orang-orang yang menjadi teladan untuk memimpin bangsa ini, sehingga dia dengan berani mengatakan tidak boleh melakukan ini, dan tidak boleh melakukan korupsi, tidak boleh menyengsarakan rakyat. Yang kedua, alasan yang kedua adalah karena beliau-beliau itu adalah orang yang tegas dan berani. Bayangkan orang-orang intoleran, mereka begitu tahu mereka intoleran, mereka dengan katakan kalau engkau masih sejalan dengan kami, silakan, tapi kalau tidak sejalan dengan kami akan hentikan. Dan itu sangat luar biasa, ya. Dan orang-orang yang seperti ini yang kita butuhkan, orang-orang yang tegas, berani, bukan hanya mengatakan di negara ini sangat sulit orang beribadah, hanya katakan. Saya mau katakan begini dengan jelas, bahwa presiden itu di bawahnya ada kepolisian, ada angkatan ABRI, atau di dalam ABRI itu ada TNI. ABRI, TNI, Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut. Dan ini dibawahi oleh presiden. Jadi ada orang-orang yang intoleran, yang menutupi gereja minoritas seenaknya, hanya bilang betapa sulitnya negara ini. Loh, dia sebagai presiden seharusnya bertindak dengan tegas. Dan itu harapan kami untuk beliau-beliau ini, ketegasannya dan keberaniannya untuk orang-orang intoleran itu betul-betul diwijantakan. Karena apa? Seluruh kekuatan negara ada pada mereka. Kalau orang tidak berani, tidak tegas, bahaya negeri ini. Hancur bisa negeri ini. Bisa menjadi Suriah, bisa menjadi Yaman di sana, bisa menjadi seperti Irak sana. Apakah kita inginkan bisa seperti Afghanistan sana? Ya, saya sebagai orang Batak, ada leluhur kami itu punya bendera sendiri dia. Makanya dibilang Bangsa Batak.
bisa menjadi negara sendiri? Tentu bisa. Tetapi semua menundukkan diri. Para orang-orang hebat kami pada waktu itu bersepakat membangun bangsa ini. Jadi jangan ada seorang yang merasa paling berhak karena dia mayoritas. Tidak ada. Negeri ini bukan karena mayoritas dan minoritas. Yang mayoritas harus taat, yang minoritas juga harus taat kepada negara. Semua kita harus taat. Karena ada konstitusi kita. Bukan seenak perut, bukan seorang udel. Tapi betul-betul kita membutuhkan pemimpin yang berani. Dan saya melihat itu ada di pada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Yang ketiga, merakyat. Ya, bagaimana dia bersepeda, bagaimana dia sport, ya, menyapa rakyat, berada, walaupun mungkin belum sempurna lah, ya, tetapi setidak-tidaknya itu sudah ditunjukkan oleh beliau-beliau untuk menunjukkan kebersamaan mereka dengan rakyat. Dan yang terakhir adalah orang yang teruji dan hebat. Bagi saya, orang ini dari sekian kandidat itu, mereka yang the best. Mereka telah teruji melewati masa-masa yang sulit. Saya ketika masa gonjang-ganjing, dia diwawancarai oleh seorang Kamri pada waktu itu, masih jauh dari harapan dia bisa menjadi calon apa tidak. Tapi saya telah menuliskan pada waktu itu, tenanglah, ini manuver tingkat tinggi yang sedang dilakukan. Dan saya yakin dan percaya PDIP akan mengusung Ganjar jauh sebelumnya itu. Jauh. Dan makanya ketika saya melihat dia menjadi calon itu, wow, senangnya saya itu sangat luar biasa. Dan kesetiaannya kepada orang yang membesarkannya, ketaatan yang begitu luar biasa, orang ini teruji. Mahfud juga sudah teruji dalam menegakkan keadilan. Walaupun ada banyak mungkin yang belum, tetapi setidak-tidaknya hal-hal besar yang dibongkar oleh beliau itu sudah bisa menunjukkan betapa tegasnya, betapa beraninya, betapa terujinya mereka. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang the best dari calon-calon yang lain. Saya tidak mengatakan yang lain buruk-buruk, tidak. Saya tidak ingin berkampanye dengan jalan-jalan memburukkan orang lain. Saya ingin melalui media ini membawa kita kepada demokrasi yang betul-betul teruji, betul-betul saling menghargai, tidak perlu black campaign, hoax, fitnah, do something bad atau work something bad, tidak perlu. Kita ajukan saja kandidat kita, biarkan mereka mengadu ide dan gagasan, dan penentunya adalah rakyat Indonesia. Dan saya berharap ada banyak di belakang saya orang-orang yang akan memilih beliau untuk menghantarkan beliau menjadi presiden di periode 2024-2029. Dan harapan saya, semakin banyak orang-orang yang pintar dan cerdas untuk menentukan pilihannya. Dari Gen Z yang menjadi mayoritas pemilih, ya, saya berharap supaya mereka juga dapat melihat sepak terjang dari kedua calon presiden dan wakil presiden kita ini. Dan doa dan harapan saya mereka berdua menjadi simbol pemersatu bangsa dan negara ini di masa kepemimpinan mereka. Dan saya, itu sebabnya mengapa saya memilih Ganjar Mahfud. Dan mari kita berjuang bersama, bekerja bersama-sama, walaupun saya melalui media, tapi jangan lupa 14 Februari 2024, pilih Ganjar Mahfud, pilih nomor 3, coblos nomor 3, mantap, mantap, mantap!
bersama kita menangkan Mahfud. Bersama kita menangkan Ganjar Mahfud, sorry. Jadi bersama dengan kita menangkan Ganjar Mahfud ya, untuk Indonesia unggul, untuk menuju Indonesia emas di 2045. Salam hormat, salam Indonesia, salam Nusantara. Semua kita diberkati. Salam.